أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال
وكان الله قويا عزيزا فأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين
وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Sadaqallahul azim. Terjemah Surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. 22. Dan ketika orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Yang dijanjikan Allah dan Rasul itu ialah kemenangan setelah mengalami kesukaran kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Hadis seputar ayat 21. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya, dan barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami semua tidak menyukai kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan itu yang aku maksud, tetapi seseorang yang beriman apabila menghadapi sakaratul maut,
Maka seorang pemberi kabar gembira, utusan Allah datang menghampirinya seraya menunjukkan tempat kembalinya. Hingga tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai kecuali bertemu dengan Allah. Lalu Allah pun suka bertemu dengannya. Adapun orang yang banyak berbuat dosa atau orang kafir, apabila telah menghadapi sakaratul maut, maka datang seseorang dengan menunjukkan tempat kembalinya yang buruk atau apa yang akan dijumpainya berupa keburukan, maka itu membuatnya tidak suka bertemu Allah, hingga Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Ayat 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Menunggu apa yang telah Allah janjikan kepadanya. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka. 24. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 25. Dan Allah menghalau orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dalam perang Khandak, orang mukmin tidak berperang karena Allah telah menghalau mereka dengan mengirimkan angin dan malaikat. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. 26. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraizah yang membantu mereka golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Setelah golongan-golongan yang bersekutu itu kocar-kacir, maka Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menghancurkan Bani Quraizah ahli kitab dan menghalau mereka dari benteng-benteng mereka. Kemudian seluruh laki-laki yang ikut berperang dibunuh, perempuan dan anak-anak ditawan. 27. Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Tanah-tanah yang akan dimasuki oleh tentara Islam. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. 28. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. 29. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. 30. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Asbabun Nuzul ayat 23 sampai 24. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan pamanku Anas bin Nadar yang tidak ikut perang Badar, yang merasa berdosa dan berkata, aku tidak ikut peperangan pertama yang dipimpin Rasulullah SAW. Jika aku mendapatkan kesempatan berperang bersama beliau lagi, Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Ia pun ikut dalam perang Uhud hingga wafat sebagai syahid. Ayatnya adalah, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka. 24. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang-orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 25. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, pada waktu perang Khandak, pasukan musyrik telah membuat kami tidak sempat sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oleh sebab itu turunlah ayat ini. Rasulullah SAW lalu memerintahkan Bilal agar mengumandangkan iqamah. Setelah itu beliau mendirikan sholat zuhur seperti biasa. Bilal pun mengumandangkan iqamah lagi. Lalu beliau mendirikan sholat asar sebagaimana biasa. Setelah selesai, Bilal mengumandangkan iqamah lagi. Lalu beliau mendirikan sholat maghrib sebagaimana biasa. Setelah selesai, Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan iqamah untuk salat Isya. Lalu beliau mendirikan salat Isya sebagaimana biasa. Hadis riwayat Nasai. Ayat 28 sampai 29. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan,
Kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta tambah nafkah lebih. Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang duduk terdiam dan dikelilingi para istrinya yang menuntut nafkah dan perhiasan. Abu Bakar dan Umar bertanya, "Ada apa ini, wahai Rasulullah?" "Para istriku meminta tambahan nafkah kepadaku," jawab Rasul. Kedua sahabat itu pun menghampiri putri mereka dan berkata, "Kamu minta sesuatu yang tidak dimiliki beliau." Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 31. Sebelumnya kita lihat dulu ayatnya adalah, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." 29. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dengan negeri akhirat, maka sungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Terjemah ayat 31. Dan siapa di antara kamu istri-istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. 32. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk lembutkan suara. Maksudnya berbicara dengan sikap yang menimbulkan orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang, ada penyakit dalam hatinya. Orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan perempuan seperti melakukan zina. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Istri-istri Rasul akan tetap di rumah dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Jahiliyah dahulu ialah jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan jahiliyah sekarang ialah jahiliyah kemaksiatan yang terjadi setelah datangnya Islam. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait. Ahli bait yaitu keluarga Rasulullah SAW, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. 34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah atau sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Asbabun nuzul ayat 33. Dari Ikrimah radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenaan dengan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah Allah dan Rasulnya. Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.